Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devinelli. Saya dari Sekolah Kristen Kampus Panjang dan sekarang saya duduk di bangku kelas 11 atau yang disebut dengan F11. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang irisan kerucut berikut. Irisan kerucut ini adalah kurva yang memotong permukaan kerucut dan bidang datarnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai jenis-jenis irisan kerucut, sekarang saya akan menjelaskan kerucut terlebih dahulu. Dan yang saya jelaskan itu merupakan unsur-unsur dari kerucut. Unsur-unsur kerucut ini terdapat satu titik pusat di bagian atasnya, dan terdapat tinggi kerucut juga, serta ada sebuah segitiga yang bawahnya itu merupakan jari-jari, dan tengah-tengah dari lingkaran tersebut yang alasnya itu memiliki diameter, dan serta lingkaran tersebut yang memiliki rusuk, dan yang di samping itu merupakan garis pelukis. Jenis-jenis irisan kerucut terbagi menjadi 4, yaitu parabola, elips, hiperbola, dan lingkaran. Dan dari keempat jenis irisan kerucut yang saya akan jelasin mengenai irisan kerucut hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah sama. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyatanya. Dan mengenai pengertiannya, hiperbola ini memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan elips, yaitu memiliki perbedaan dalam segi pengertiannya. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya itu terhadap dua titik tertentu adalah sama, sedangkan elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah sama. Dan saya akan menjelaskan mengenai kedua gambar tersebut, yaitu di bagian kiri itu terdapat hiperbola horizontal dan di bagian kanan itu hiperbola vertikal. Hiperbola horizontal ini terpisah menjadi dua, yaitu hiperbola di bagian kiri maupun di bagian kanan. Dan di bagian kiri ini terdapat P1 dan F1. P1 itu merupakan pusat 1, yaitu pusat pada hiperbola pertama, di mana setiap hiperbola pasti ada titik pusatnya maupun titik fokusnya. Titik pusat itu biasa berada di dalam dari titik puncak tersebut, dan titik puncak ini merupakan titik paling puncak di dalam hiperbola tersebut. Dan sama saja di bagian kanan tersebut, yaitu pada hiperbola kedua, di mana terdapat P2 maupun F2. P2 itu adalah puncak kedua dan F2 itu adalah titik fokus kedua, di mana titik puncak dan titik fokus ini akan selalu berdekatan, dan titik fokus akan selalu berada di dalam hiperbola tersebut. Dan biasanya hiperbola horizontal ini memiliki perpotongannya itu biasa berpotongan di sumbu X, dan di kanan itu adalah hiperbola vertikal, sama saja dengan hiperbola horizontal, tetapi hiperbola vertikal ini yaitu hiperbola yang terbuka ke atas maupun ke bawah, dia terpisah kedua juga. Dan terdiri dari P1, P2, F1, F2. P1 itu sama, itu pusat 1, dan P2 itu pusat kedua, dan F1 itu fokus 1, dan F2 itu fokus 2. Dan biasanya dia berpotongan di sumbu Y. Jadi sama saja, dan cuma perbedaannya kalau horizontal ini ya dia berpotongan di horizontal, kalau di vertikal ya dia berpotongan di vertikal. Sekarang saya akan masuk ke dalam unsur-unsur hiperbola horizontal, yaitu terdapat 9 unsur, yaitu pertama itu titik fokus, titik puncak, titik pusat, sumbu utama atau sumbu transversal, sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, asymptot, sumbu nyata, sumbu imajiner, dan terakhir itu latar sentrum. Titik pusat titik fokus itu sama dengan yang tadi saya jelasin, yaitu titik fokus itu berada di dalam dari hiperbola tersebut, yaitu dekat dengan pusat tersebut, dan itu terdapat F1 dan maupun F2. Itu biasanya dia terdapat di dalam hiperbola tersebut, dan yang saya jelaskan ini merupakan hiperbola horizontal ya. Dan yang kedua ini terdapat titik puncak itu P1 maupun P2, yaitu merupakan puncak dari hiperbola yang di bagian kiri maupun di bagian kanan tersebut. Dan yang ketiga itu titik pusat di 0,0, yaitu di
tengah-tengah itu terdapat O, nah itu di titik pusat 0,0, dan juga ada di titik pusat alpha, beta. Cuman yang sekarang saya jelasin itu di titik pusat 0,0. Dan yang keempat itu sumbu utama atau sumbu transversal. Sumbu utama atau sumbu transversal itu adalah sebuah sumbu yang dilewati oleh 5 titik-titik tersebut, yaitu 2 titik fokus, 2 titik puncak, dan 1 titik pusat. Itu bisa dilihat itu sumbu utama atau sumbu transversal itu berada di sumbu X, yang dia dilewati F1, P1, sumbu 0,0, P2 dan F2. Dan sumbu kawan ataupun sumbu konjugasi itu merupakan sumbu Y tersebut, yaitu sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu utama ataupun sumbu transversal tersebut yang melewati titik pusat 0,0. Yang keenam itu asimptot, yaitu garis A1 dan A2. Asimptot ini yaitu merupakan garis yang jauh terhadap kurva tersebut dan tidak akan terkena ataupun tersentuh dengan kurva tersebut. Yaitu bisa dilihat kalau hiperbola ini memanjang sampai ke samping, seberapa panjang pun sampai tak terhingga, dia tidak akan tersentuh dengan asimptot A1 maupun A2. Dan hiperbola ini tidak akan pergi lewat ke atas maupun lewat ke bawah, pasti dia akan selalu di kiri maupun kanan kalau di hiperbola horizontal. Nah, dan ada itu dari jadi asimptotnya itu A1 maupun A2. Dan asimptot itu berpotongan terhadap titik pusat 0,0 tersebut. Dan yang ke-7 itu sumbu nyata. Sumbu nyata itu yang tadi yang sudah saya bilang itu jarak dari titik puncak hiperbola pertama dan titik puncak dari hiperbola kedua itu merupakan dari sumbu nyatanya. Dan ini termasuk adalah bagian dari sumbu utama ataupun sumbu transversal. Cuma bedanya ini cuma dari pusat 1 ke pusat kedua, sedangkan sumbu utama atau sumbu transversal ini melewati ke 5 dari titik tersebut. Dan yang ke-8 itu sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu merupakan A, B. Ini pertama-tama kita dapat mengetahui yaitu titik pusat 1 dan titik pusat 2 itu kita membentuk dari lebar persegi tersebut. Setelah itu setelah kita membentuk kedua lebar dari kedua lebar dari persegi tersebut, yaitu P1 maupun P2, dan titik sudutnya yaitu atau ujung sudutnya itu harus terkena asimptot itu yang berpotongan dengan garis A1 maupun A2 itu bisa dilihat dari 4 sudut tersebut itu terkena dengan garis asimptot tersebut. Nah, setelah itu sumbu imajiner ini itu merupakan sumbu yang merupakan bagian dari sumbu kawan ataupun sumbu konjugasi. Jadi ini A, B ya. Dia juga melewati atau berpotongan dengan sumbu titik pusat 0,0. Dan yang terakhir itu yang ke-9 itu status rektum. Status rektum itu merupakan jarak terpendek yang melewati titik fokus F1 maupun F2, yaitu bisa dilihat CD yaitu garis kuning, dan yang F itu di hiperbola kedua. Nah, itu merupakan status rektum dari kedua bagian hiperbola di bagian kiri maupun kanan dari jenis hiperbola horizontal. Dan terdapat juga A, B, dan C. Itu bisa kita lihat, itu A itu merupakan O sampai P2. Itu merupakan setengah dari sumbu nyata. Tadi kan udah saya jelasin, sumbu nyata itu segaris dari puncak pertama ke puncak kedua yang melewati titik pusat 0,0. Jadi itu merupakan sumbu nyatanya. Jadi kalau O sampai P tentu saja itu merupakan setengah dari sumbu nyatanya dong, tapi itu disingkat dengan A. Berarti sumbu nyatanya ini merupakan 2A, dikarenakan P1 sampai O itu A, ditambah O sampai P2 itu A, jadi A tambah A menjadi 2A. Makanya di sini tertulis A itu merupakan setengah panjang sumbu nyata. Jadi O sampai P2 itu A,
Jadi P1 sampai O itu A, jadi A tambah A, jadi sumbu nyatanya itu merupakan 2A. Dan B juga, B itu merupakan setengah sumbu imajiner. Jadi bisa kita lihat A sampai O itu B, tapi di sini tidak tertulis dikarenakan sama aja A sampai O itu sama dengan yang di garis di bagian kanan tersebut, itu berbentuk hijau, yang di samping B itu B huruf kecil. Nah itu sama saja panjangnya, jadi itu merupakan setengah dari panjang sumbu imajiner. Jadi O sampai B itu juga merupakan setengah dari panjang sumbu imajiner. Jadi kalau panjang dari sumbu imajiner itu merupakan 2B, setengahnya itu bernilai A, dan satu sumbu imajiner itu berbentuk satu garis sumbu imajiner itu bernilai 2B. Dan C itu merupakan, C bisa kita lihat itu merupakan jarak dari titik pusat ke titik fokus. Sebenarnya titik fokus itu dia tidak titik fokus itu dia ambil seperti jari-jari lingkaran tersebut yang kita bisa lihat P2. Dia P2 itu merupakan pusat kedua. Jadi dia bukan salah ya. Jadi dia kan sampai titik fokus. Jadi dia tarik sampai mengenai titik fokus tersebut. Jadi dia akan membentuk jari-jari. Jadi dari gambar lingkaran terdapat garis C, atau bisa penjelasannya itu dari gambar lingkaran terdapat garis C dikarenakan jarak antara titik pusat dengan titik B besar itu sama dengan jari-jari lingkaran tersebut, sehingga nilai C bisa diartikan juga dengan jari-jari, dan bisa terdapat dibuatkan rumus itu persamaan itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dikarenakan dari ABC ini terbentuk segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya terdapat di titik P2 tersebut. Maka rumus Pythagoras itu sisi miring yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu sisi tegak tambah sisi satunya lagi. Dan sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur hiperbola vertikal, yaitu terdapat 9 unsur, yaitu unsur titik fokus, titik pusat, sumbu utama atau sumbu transversal, sumbu sekaun ataupun sumbu konjugasi, asimptot, sumbu nyata, sumbu imajiner maupun latus sektum. Bisa kita lihat perbedaannya, yaitu hiperbola vertikal, hiperbola horizontal, dan yang tadi itu hiperbola horizontal, yang ini hiperbola vertikal yang terpisah dua hiperbolanya, itu satu mengarah ke atas dan satu lagi mengarah ke bawah. Di dalam hiperbola tersebut terdapat titik fokus F1 dan F2, itu di mana titik fokus tersebut berada di dalam hiperbola tersebut dan selurus dengan pusat tersebut, dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Dari bisa kita lihat F1 dan F2 itu merupakan titik fokus, dan titik puncak itu berada di P1 maupun P2, itu merupakan puncak dari hiperbola yang mengarah ke kiri maupun ke atas maupun yang mengarah ke bawah. Itu merupakan titik puncak yang berada di puncak hiperbola tersebut, dan yang membagi hiperbola tersebut menjadi dua bagian yang sama rata. Dan titik pusat itu berada di 0,0, ada juga alfa, beta, cuman yang saya jelas ini merupakan titik pusat 0,0. Dan ada sumbu utama atau sumbu transversal, itu sumbu yang melewati kelima titik tersebut, yaitu dua titik fokus, dua titik puncak, dan satu titik pusat. Yaitu bisa kita lihat di gambar, yaitu sumbu Y itu melewati titik S1, 0,0, P2 dan F2. Jadi itu sumbu utama atau sumbu transversal, sumbu sekaun atau sumbu konjugasi itu merupakan sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu utama atau sumbu transversal, itu sumbu X yaitu dan sumbu sekaun dan sumbu konjugasi ini melewati titik pusat 0,0. Dan ada asimptot. Asimptot itu garis A1 maupun A2. Itu asimptot adalah garis yang menjauhi kurva ataupun tidak akan terkena atau tersentuh dengan kurva tersebut, dan asimptot ini berpotongan terhadap titik pusat 0,0. Asimptot ini bisa kita lihat A1 maupun A2. Jadi hiperbola ini akan bergerak ke atas maupun ke bawah, yang atas akan ke atas, yang bawah ke bawah, dan seberapa panjang pun dia tidak akan terkena terhadap asimptot A1 maupun A2.
dan asetoa ini nilainya itu tak bertiga. Itu ada sumbu nyata, itu ada P1 dan P2. Sumbu nyata itu adalah jarak dari P1 maupun ke P2 itu merupakan sumbu nyata yang melewati titik pusat 0,0. Sumbu imajiner. Sumbu imajiner ini kita bisa mengetahui yaitu dengan membentuk persegi. Pertama dari titik P1 dan P2 itu kita membentuk persegi yang tingginya dan panjangnya yang bisa membentuk persegi dengan sudut-sudutnya terkena atau berpotongan terhadap asintot A1 maupun A2. Yang bisa kita lihat garis-garis sudut kita itu merupakan persegi dengan 4 sudut, yaitu berbentuk persegi di mana dia berpotongan antara A1 maupun A2. Jadi latus rektum itu merupakan AB ya. AB dia itu membelah lebar dari panjang dari persegi tersebut yang berada di tengah, yang bisa membelah menjadi dua persegi, membelah menjadi dua persegi panjang. Kita lihat itu A sampai B, yaitu selurus dengan sumbu X ya. Itu merupakan sumbu imajiner. Dan ada latus rektum. Latus rektum itu merupakan tali busur. Itu merupakan tali terpendek, yaitu tali terpendek yang melewati titik fokus F1 maupun F2. Jadi itu CD itu merupakan latus rektum pertama, F itu merupakan latus rektum kedua. Dan terdapat juga A, B, dan C. A, B, dan C ini berbeda, cuma AB ya. AB itu berbeda yang hiperbola vertikal maupun hiperbola horizontal. Kalau yang vertikal itu dia itu A-nya itu setengah panjang sumbu imajiner, B-nya itu setengah panjang sumbu nyata. Kalau dia di horizontal itu A-nya itu setengah panjang sumbu nyata, sedangkan B-nya itu setengah panjang sumbu imajiner. Jadi A-nya yang di vertikal, pada hiperbola vertikal itu A-nya itu setengah panjang sumbu imajiner, bisa dilihat A kecil itu merupakan setengah panjang sumbu imajiner. Jadi AB itu merupakan panjang sumbu imajiner, itu bernilai 2A, karena A sampai 0 itu bernilai A kecil, A sampai B itu bernilai A kecil 2. Jadi kalau sumbu imajiner itu bernilai 2A, sedangkan setengah dari sumbu imajiner itu bernilai A. Sama juga dengan B. B itu setengah panjang sumbu nyata. Sumbu nyata bisa kita lihat B kecil, cuman sama aja, yaitu O sampai P1 ataupun yang B yang warna merah itu memiliki garis yang panjangnya sama. Nah, cuman tidak berada di tempat yang sama, tapi panjangnya itu tetap sama, karena O sampai P itu sama saja dari B besar itu sampai di titik yang berada di atas B merah tersebut. Jadi itu merupakan B kecil, dan O sampai P2 itu juga bernilai B, itu sama saja B kecil, yaitu merupakan setengah panjang sumbu nyata. Jadi jika kalau ditanya sumbu nyata tersebut itu bernilai 2B, tapi kalau setengah saja berarti bernilai B. Itu bisa kita lihat dari hiperbola, gambar dari hiperbola vertikal tersebut. Dan C itu merupakan jarak titik pusat ke titik fokus. Itu bisa kita lihat itu ini C yang berwarna merah ya. Jadi dari gambar tersebut terdapat garis C dikarenakan jarak antara titik pusat dengan titik B kapital itu sama dengan jari-jari lingkaran tersebut, sehingga nilai C bisa diartikan jari-jari juga. Jadi seperti itu ya. Dan jadi C tersebut juga termasuk ke jari-jari dari lingkaran tersebut. Dan bisa kita rumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dikarenakan dari ABC itu berbentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya terdapat di B, yaitu pastinya tentunya 90 derajat karena ini merupakan segitiga siku-siku. Dan kita melihat dari segitiga siku-siku ini kita bisa merumuskan segitiga ini yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Itu tentunya seperti rumus Pythagoras, yaitu sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah satu sisi lagi. Itu jadi itu merupakan rumus dari
segitiga tersebut, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini mengenai unsur-unsur dari hiperbola vertikal. Persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di titik P 0,0 dan alfa, beta. Itu persamaan hiperbola horizontal itu kita bisa dapat PF1 kurang PF2 sama dengan 2A dikarenakan cara menentukan persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0 dan memiliki suku utama horizontal ini yaitu dengan cara digunakan dengan definisi hiperbola sebagai tempat kedua titik yang selisih jaraknya terhadap kedua titik fokus adalah tetap. Jadi itu bisa dijadikan patokan untuk menentukan rumus dari persamaan hiperbola horizontal. Fokus F atau disingkatnya F1 maupun F2 untuk hiperbola terdapat di F1 itu min C,0 bisa dilihat dari gambar hiperbola horizontal tersebut yang mengarah ke kiri maupun mengarah kanan. Dan F2 itu C,0. Misalkan kita membuat titik P-nya itu di titik X, Y berada pada hiperbola, maka selisih jarak dari PF1 kurang jarak dari PF1 kurang PF2 itu harus sama dengan dari 2A, dan hasilnya akan menjadi PF1 kurang PF2 sama dengan 2A. Baru setelah itu kita merupakan rumus dari panjang itu akar dari F1 kurang XP yang dikuadratkan tambah YF1 kurang YP yang dikuadratkan kurang akar dari XF2 kurang XP yang dikuadratkan dan YF2 kurang YP yang dikuadratkan sama dengan panjang dari segi nyata atau 2A. Setelah itu kita masukkan ada XF1 itu bisa kita lihat F1 itu min C,0, yaitu X nya itu min C, XP itu bernilai X. Setelah itu YF nya itu 0 karena min C,0, min C nya X, Y nya 0, maka YF1 nya 0 dan YF itu bernilai Y, dibilang P itu X, Y sama dengan 2A itu dipindahin ke dalam tambah akar dari F2 itu bisa kita lihat X2 itu C,0, X nya itu C, Y nya 0, berarti kita masukin X2 itu X, berarti C, XP nya itu tadi kalau ketahui P, X, Y dengan X tambah Y2 itu 0 dan kurang YP itu bernilai Y. Setelah itu kita kuadratkan untuk menghilangkan dari akar tersebut sehingga kita dapat C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan kita bisa dapat 4A kuadrat tambah 2 kali 2A akar dari C kuadrat kurang CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kuadrat dikarenakan yang sudah pernah diajarkan oleh guru tentunya A tambah B dikuadratkan hasilnya itu A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Jadi 2A ini bisa diibaratkan A, akar dari C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat itu bisa diibaratkan B. Jadi kan hasilnya itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi A nya dikuadratin, jadi hasilnya 4A kuadrat baru 2A, 2 kali A kali B. Jadi 2 nya dikali A itu 2A baru dikali B. B nya kan C kuadrat, akar dari C kuadrat kurang 2CX sama X kuadrat tambah Y kuadrat. Setelah itu B kuadrat, jadi tinggal B nya dikuadratin, berarti akarnya dihilangin. Jadi maka hasilnya menjadi yang tadi sudah saya bilang itu C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4A kuadrat tambah 2 kali 2A kali akar dari C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan C kuadratnya kita bisa coret ya, di sisi sebelum dari sama dengan dan sudah sama dengan, X nya juga bisa kita coret dan berikutnya Y juga bisa. Setelah itu kita bisa turunkan ke bawah, yaitu 2CX ini di sisi kiri itu sebelum sama dengan itu 2CX dan sesudah sama dengan itu min 2CX jadi dipindahin ke bagian kiri jadi 4CX, Y 2CX itu yang min 2CX dipindahin jadi ditambah jadi 4CX, baru 4A kuadrat dipindahin ke bagian kiri jadi min 4A kuadrat sama dengan 2 kali 2A 4A akar dari C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat
Nah, setelah itu dibagi 4, hasilnya itu CX kurang A kuadrat sama dengan A akar dari C kuadrat kurang 2 CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Setelah itu kita akarkan kembali itu sehingga didapat C kuadrat X kuadrat kurang 2 A kuadrat CX tambah A pangkat 4. Itu sama saja, yaitu dengan saya bilang itu rumusnya itu A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah 2AB. Jadi tinggal CX ini dibahagi A dan yang satu lagi dia bahagi B. Jadi C ini A nya dikuadratin jadi C kuadrat X kuadrat, setelah itu 2AB berarti 2 kali A kuadrat kalau CX baru tambah kan B kuadrat, berarti tinggal B nya dikuadratin, itu B nya itu kan min A kuadrat itu berarti plus A pangkat 4 sama dengan dikuadratin dari akarnya hilang jadi A buka kurung C kuadrat kurang 2 CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Setelah itu kita turunin C kuadrat X kuadrat kurang 2 A kuadrat CX tambah A pangkat 4. A kuadrat ini dikalikan ke dalam yang tadi akarnya udah dihilangin, dikalikan jadi A kuadrat C kuadrat kurang 2 A kuadrat CX tambah A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Setelah itu min 2 A kuadrat CX itu bisa dihilangin. Nah, setelah itu kita dapat C kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang A pangkat 4. Yaitu kita bisa memindahkan ke ruas kiri maupun ruas kanan sesuai yang diinginkan agar mudah diselesaikan atau memiliki kemudahan dalam menyelesaikan. Jadi saya C kuadrat X kuadrat ini turunkan, baru A kuadrat X kuadrat ini saya pindahkan ke bagian kiri dari min A kuadrat X kuadrat, baru A kuadrat Y kuadrat saya juga pindahkan ke kiri dari min A kuadrat Y kuadrat, jadi sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang A pangkat 4. Setelah itu kita bisa memfaktorkan, yaitu C kuadrat kurang A kuadrat buka kurung C kuadrat kurang A kuadrat tutup kurung X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat, kalau dikalikan sama hasilnya dengan C kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat, itu sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat kurang A kuadrat, itu difaktorkan dan hasilnya itu akan juga A kuadrat C kuadrat kurang A pangkat 4. Setelah itu C kuadrat A kuadrat ini kita bisa mengetahui ini B dikarenakan yang tadi yaitu rumus yang sudah kita tentukan itu hubungan antara A, B, dan C, yaitu didapat C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu merupakan rumus dari Pythagoras tersebut. Maka kita tinggal pindahin kan yang tadi kita dapat itu C kuadrat kurang A kuadrat, jadi kita pindahin dari C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi C kuadrat kurang A kuadrat itu kita ubah menjadi B, kita ubah menjadi B. Setelah itu X kuadrat kan dikali X kuadrat baru kurang A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat, tadi ada juga C kuadrat kurang A kuadrat berubah menjadi B kuadrat. Setelah itu dibagi A kuadrat B kuadrat. B kuadrat per X B kuadrat X kuadrat dibagi A kuadrat per B kuadrat, B nya tinggal dicoret jadi sisa X kuadrat per A kuadrat, sama saja dengan A kuadrat Y kuadrat itu dicoret A kuadratnya yaitu Y kuadrat, jadi hasilnya Y kuadrat per B kuadrat, baru A kuadrat per B A kuadrat kali B kuadrat dibagi A kuadrat kali B kuadrat jadi hasilnya 1. Jadi hasilnya itu adalah persamaannya di pusat 0,0 itu adalah X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan di pusat alfa, beta udah seperti di irisan kerucut di jenis lain, itu ketika di pusat alfa, beta ya tinggal ditambahin alfa, beta. Alfa itu untuk yang X, beta itu tadi yang B, jadi tinggal ditambahin jadi X kurang alfa dikuadratin per A kuadrat baru kurang Y kurang B kuadrat tutup kurung baru dikuadratin per B kuadrat sama dengan 1. Jadi sama saja, yang di pusat 0,0 cuma bedanya itu pusat 0,0 itu tidak mengulang alfa beta, ya tinggal X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau di pusat alfa, beta ya tinggal ditambahin alfa sama beta doang, jadi X kurang alfa kuadrat per A kuadrat kurang Y per kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang mengenai persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di 0,0 dan alfa, beta.
Cara menentukan persamaan hiperbola yang berada di titik pusat 0,0 dan memiliki sumbu utama vertikal digunakan dengan menggunakan definisi hiperbola sebagai tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap kedua titik fokus adalah tetap ataupun sama. Jadi patokan kita terhadap pengertian tersebut. Jadi fokus dari F-nya yaitu S1 dan F2 di hiperbola terletak di S1 itu 0,c, itu bisa kita lihat di gambar, dan F2 itu 0,c, dan misalkan titik P-nya itu kita buat X, Y dan berada pada hiperbola, maka selisih jaraknya itu panjang dari P1 kurang P2 itu harus sama dengan panjang dari 2B, dan hasilnya dari persamaannya ada di samping, yaitu kita dapat yaitu persamaan hiperbola vertikal itu PF1 kurang PF2 sama dengan 2B. Jadi itu panjangnya itu sama dengan 2B ya. Jadi rumus dari PF1 itu akar dari XF1 kurang XP kuadrat tambah YF1 kurang YP kuadrat kurang akar dari F2 kurang XP dikuadratin dan tambah YF2 kurang YP kuadrat sama dengan 2B. Jadi persamaan hiperbola ini hampir sama dengan yang hiperbola vertikal ini sama dengan hiperbola horizontal, cuma yang bedanya itu yang satu itu berada di 2A dan yang ini berada di 2B. Jadi sumbu nyatanya itu berbeda. Yang horizontal itu sumbu nyatanya itu di 2A, sedangkan yang vertikal itu sumbu nyatanya itu di 2B. Yaitu setelah kita tadi yang sudah tuliskan rumus dari panjangnya, maka kita tinggal turunkan X1 itu kan sudah ditulis yaitu 0,c ya. Jadi X nya 0 dan Y nya C, jadi tinggal X1 itu 0 kurang XP, kan tadi kita ketahui bahwa P nya itu berjarak bernilai di titik X, Y, bernilai di titik X, Y. Setelah itu YF1 itu tadi C kurang YF yaitu Y, baru kurang akar dari XF2 itu 0 ya, itu kita bisa lihat dari gambar tersebut ya, langsung saja. Baru XP itu X dikuadratin tambah YF2 itu min C, baru kurang YP itu Y, pas sama 2B. Setelah itu 2B itu kita pindahin ke dalam. Jadi hasilnya akar dari X kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CY tambah Y kuadrat sama dengan 2B tambah akar dari X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Setelah itu kita kuadratin, yaitu maka akarnya akan hilang, cuman yang di bagian kanan tidak hilang. Nanti akan saya jelasin. Di kanan, di bagian kiri itu hilang, jadi X kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CY tambah Y kuadrat. Yang di bagian kanan tidak hilang dikarenakan udah pernah kita diajar dari guru bahwa A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Itu 2B kita bisa diibaratkan dengan A, sedangkan akar dari X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2C tambah Y kuadrat itu kita bisa diibaratkan dengan B. Jadi kan hasilnya itu A kuadrat, berarti 2B kuadrat jadi 4B kuadrat. 2AB jadi 2 kali A nya itu 2B tambah B nya yaitu akar dari X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2C tambah Y kuadrat, jadi akarnya nggak bisa dihilangin, baru tambah B kuadrat. B kuadratnya berarti bisa kita hilangin akarnya. Jadi X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2C tambah Y kuadrat. Setelah itu kita bisa coret yaitu X kuadrat C kuadrat dan Y kuadrat antara sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan, dan kita bisa dapat hasilnya min 2CY itu yang di bagian kiri dan di bagian kanan itu plus 2CY, jadi mau disatukan, jadi yang plus 2CY dipindahin ke kiri jadi min 4CY, min tambah min jadi min 4CY, baru kurang 4B kuadrat ini dipindahin ke kiri jadi min 4B kuadrat sama dengan 4B, 2 kali 2B itu 4B akar dari X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Setelah itu dibagi 4, jadi hasilnya min CY kurang B kuadrat sama dengan B akar dari X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Setelah itu dikuadratin, jadi akarnya hilang. Hasilnya itu sama saja dengan yang sudah saya bilang, itu A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi min C itu kita diibaratkan A, B kuadrat itu kita diibaratkan B. Jadi A
A kuadrat berarti C kuadrat Y kuadrat tambah 2B berarti 2 kali B kuadrat baru CY. Bisa jadi ulang baru tambahkan B kuadrat, jadi B kuadratnya jadi B kuadrat jadi B pangkat 4 sama dengan B kuadrat, B nya dikuatin dari B kuadrat baru akarnya hilang karena kan dikuadratin jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C tambah Y kuadrat. Setelah itu kita dapat dikalikan ke dalam, itu tadi yang setelah akarnya hilang itu dikalikan dengan yang di sampingnya, yaitu yang di dalam itu dikalikan dengan B kuadrat, jadi hasilnya C kuadrat Y kuadrat tambah 2B kuadrat kali C kali Y tambah D pangkat 4 sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat tambah 2B kuadrat kali CY tambah B kuadrat Y kuadrat. Itu 2B kuadrat CY kita bisa coret, jadi kita bisa dapatkan atau yaitu disamain agar mempermudah perhitungan, itu kita pindahin jadi B pangkat 4 kurang B kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat Y kuadrat sama kurang C kuadrat Y kuadrat. Setelah itu kita faktorkan, itu B kuadrat 2 kurung B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah buka kurung B kuadrat kurang C kuadrat kali Y kuadrat. Jadi B kuadrat C kuadrat itu kita bisa dapat dari tadi yang kita temukan rumus bersama hubungan antara A, B, dan C. Itu kita kan tadi dapat segitiga siku, sehingga kita dapat memperoleh hubungan rumus dari A, B, C yaitu berbentuk Pythagoras, yaitu sisi miring itu C kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat, tinggal kita pindahin sesuai yang baris itu min A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang C kuadrat. Jadi B kuadrat kurang C kuadrat itu bernilai A kuadrat sesuai dengan rumus dan hubungan antara A, B, dan C yang sudah kita temukan. Jadi min A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat, tinggal dibagi A kuadrat B kuadrat. Jadi tadi min A kuadrat B kuadrat itu dibagi A kuadrat B kuadrat, itu kita dapat 1 sama dengan B kuadrat X kuadrat itu dibagi A kuadrat B kuadrat, itu B kuadrat B kuadrat dicoret jadi sisa X kuadrat per A kuadrat, baru A kuadrat Y kuadrat itu bagi A kuadrat B kuadrat, jadi A kuadratnya dicoret jadi Y kuadrat per B kuadrat. Hasilnya itu adalah di pusat 0,0 itu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat. Jadi hampir sama, itu rumus persamaan dari hiperbola vertikal horizontal sama, cuman horizontal itu sama dengan 1, cuman di yang vertikal itu ya sama dengan 1. Jadi dan di pusat alfa, beta dia sama, dari tambahin alfa dan betanya, jadi X kurang alfa kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang B kuadrat Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ya kalau dia 0,0 ya kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per kuadrat, dan kalau pusat alfa beta berarti dia tidak berada di tengah-tengah pusat 0,0, berarti dia ada nilai lain dari alfa sama beta. Mengenai persamaan asimptot hiperbola, itu pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Itu adalah garis lurus yang mendekati suatu kurva tapi tidak pernah menyentuhnya atau menyentuh kurva tersebut, tapi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Dan saya hanya menekankan agar yang tadi saya jelasin itu kalau ada kesalahan bisa diperbaiki di bagian sini. Takutnya ada kesalahan dalam penghitungan yang kita tidak tahu. Jadi yang penting saya akan menekankan sekali lagi bahwa persamaan asimptot di hiperbola ini adalah garis lurus yang mendekati suatu kurva tapi tidak pernah menyentuhnya, yaitu dia menjauh tapi tidak terlalu jauh, itu hanya seberapa sedikit saja lah, tidak terlalu sampai panjang gimana. Dan kita bisa menentukan persamaan dari asimptot di hiperbola ini, itu kita menggunakan persamaan hiperbola setelah kita cari sebelumnya untuk menentukan asimptot hiperbola. Kemudian persamaan itu kita bagi dengan B kuadrat per X kuadrat. Setelah itu kita lakukan perhitungan aljabar sehingga mendapat hasil seperti di gambar. Di kasus tersebut, jika
X sama dengan plus minus tak terhingga, maka A kuadrat per X kuadrat kita anggap 0, sehingga persamaan asimptot di hiperbola menjadi Y sama dengan plus minus B per A kali X untuk pusat 0,0, dan Y kurang B sama dengan plus minus B per A kali X kurang A untuk pusat alfa, beta. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari gambar tersebut untuk asimptot hiperbola, yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu yang kita gunakan itu merupakan hiperbola horizontal, dan tidak bisa dilihat dari hiperbolanya itu mengarah ke kiri maupun kanan. Jadi kita bisa menggunakan rumus dari asimptot yang kita rumus persamaan yang kita peroleh itu yang hiperbola horizontal itu S kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi kita menggunakan rumus ini. Setelah itu kita pindahkan ke dalam satunya tersebut. Jadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan S kuadrat per A kuadrat kurang 1, bahwa kita kalikan dengan B kuadrat per X kuadrat. Jadi Y kuadrat per B kuadrat kali B kuadrat per X kuadrat itu B kuadratnya kita coret, jadi kita dapat Y kuadrat per X kuadrat. Setelah itu X kuadrat per A kuadrat itu kita kali B kuadrat per X kuadrat itu kita coret X kuadratnya, jadi dapat B kuadrat per A kuadrat. Setelah itu kurang 1 itu kita kalikan B kuadrat per X kuadrat, maka dapat B kuadrat per X kuadrat juga. Setelah itu kita lakukan faktor. Jadi kita dapat Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali 1 kurang A kuadrat per X kuadrat, dikarenakan kita ingin memfaktorkan agar mendapatkan perhitungan yang tidak rumit ya. Jadi kita bisa dapat B kuadrat per A kuadrat kali 1 kurang A kuadrat per X kuadrat, itu hasilnya itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat kurang B kuadrat per X kuadrat. Dikarenakan B kuadrat per A kuadrat itu kali 1 itu B kuadrat per A kuadrat, B kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat per X kuadrat itu B nya kita coret, jadi kita dapat A kuadrat per X kuadrat. Atau jika kita kalikan ke dalamnya itu sama saja, itu B kuadrat per A kuadrat kali 1 itu dapat B kuadrat per A kuadrat, B kuadrat per A kuadrat itu kali A kuadrat per X kuadrat itu kita dapat B kuadrat per X kuadrat. Itu A kuadrat yang kita coret. Jadi hasilnya itu Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat buka kurung 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Yaitu setelah itu kita hilangin kuadratnya, yaitu jadi Y per X sama dengan plus minus B per A akar dari 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Jadi ini kita ubah menjadi akar gitu, karena 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Di 1 ini dia dikuadratin, karena di dikuadratin jadi diubah menjadi akar. Jika di pusat di 0,0, ini berada di pusat 0,0 ya. Jika X nya itu plus minus tak terhingga, maka nilai A kuadrat per X kuadrat itu adalah 0. Jadi Y per X itu sama dengan plus minus B kurang A. Dikarenakan 1 ibaratkan A kuadrat per X kuadrat itu 0, jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Jadi Y per X kuadrat sama dengan plus minus B per A. Jadi itu X nya kita pindahin, jadi Y sama dengan plus minus B per A kali X. Lalu setelah itu kita bisa pisahkan, jadi Y sama dengan B per A kali X, atau Y sama dengan min B per A kali X. Kita lihat di gambar itu A pertama itu Y sama dengan min B per A kali X, dikarenakan berada di negatif. Jadi min B per A kali X, dan yang satu lagi A 2 itu sama dengan Y sama dengan B per A kali X, dikarenakan berada di sisi positif. Dan pusat alfa, beta, pusat alfa, beta yaitu Y kurang B sama dengan plus minus B per A buka kurung X kurang alfa. Itu ya seperti sebelumnya persamaan itu, jika di pusat alfa ya tinggal ditambah alfa beta doang. Jadi Y beta itu Y, alfa itu X, jadi Y kurang beta, nah plus minus B per A itu buka kurung X kurang alfa. Jika A sama dengan B, maka kedua asimptot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya disebut hiperbola ortogonal. Jadi
A sama dengan B, itu kita bisa lihat gambar itu Y sama dengan min B per A X kali X. Jadi jika min B per A itu bernilai 1, maka Y itu sama dengan min X. Jika jika B per A nya itu bernilai 1, maka Y sama dengan X. Dengan itu, maka di sini bisa kita lihat itu A sama dengan B itu sama dengan Y kurang X, dan Y sama dengan min X. Itu kita dapat dikarenakan dari Y sama dengan min B per A kali X, dan A kuadrat sama dengan Y itu sama dengan B per A kali X. Itu B per A itu kita ibaratkan 1 jika A sama dengan B. Jadi kita dapat itu Y sama X itu jika M1 sama dengan 1, bahwa Y itu sama dengan X itu jadi min M2 sama dengan min 1. Jadi kita kalikan M1 ke M2 sama dengan 1 kali min 1, itu hasilnya itu sama dengan min 1. Itu jika A sama dengan B, maka kedua asimtot hiperbola saling tegak lurus dan hiperbolanya akan disebut hiperbola ortogonal. Itu dia saling tegak lurus dan berpotongan. Jadi saya akan melanjutkan mengenai persamaan asita hiperbola. Yang tadi itu merupakan persamaan asita hiperbola horizontal, dan saya akan menjelaskan mengenai persamaan asita hiperbola. Itu kita tinggal menggunakan hasil dari rumus dari hiperbola vertikal yang kita dapat, itu x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat itu sama dengan min 1. Tadi kan yang horizontal itu 1, jadi kita vertikal dengan min 1, jadi tinggal kita ubah, yaitu min 1 sama dengan min 1 dipindah ke dalam jadi plus 1, baru nanti semuanya yang jadi misal plus 1, baru yang semuanya yang dikali itu menjadi plus. Jadi kita tinggal y kuadrat per b kuadrat sama dengan x kuadrat per a kuadrat 1 itu jadi 1, baru y kuadrat per x kuadrat sama b kuadrat per a kuadrat itu jadi b kuadrat per x kuadrat. Jadi y kuadrat per x kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat jadi buka kurung 1 plus a kuadrat per x kuadrat, baru y per x itu sama dengan plus minus b per a itu a kuadrat 1 plus a kuadrat per x kuadrat. Jadi tinggal ubah minnya menjadi plus. Jadi hasil yang didapat itu jika dia berpusat di 0,0, jadi x sama dengan plus minus a per b dikali y. Sedangkan jika pusat alpha, beta itu x kurang alpha sama dengan plus minus alpha a per b buka kurung y kurang beta. Jadi perbedaannya itu vertikal horizontal itu dia kan, kalau dia horizontal itu y depannya y, kalau dia sama dengan min b per a kali x. Nah, kalau bukan ya, dia per a kali x, atau y sama dengan b per a kali x. Kalau dia pusat alpha beta, ya dia y kurang b sama plus minus b kurang per a kali x kurang alpha. Jadi perbedaannya itu di vertikal itu dia tinggal balikan b per a jadi a per b, baru x nya menjadi y, y nya menjadi x. Karena terdapat perbedaan, yaitu yang pertama itu horizontal, yang ini yaitu merupakan vertikal. Mengenai eksentrisitas garis direksi hiperbola. Garis direksi hiperbola adalah garis lurus yang terkait dengan hiperbola, yang mana setiap titik pada hiperbola memiliki jarak yang sama dari garis tersebut dan fokusnya. Dan saya akan menjelaskan definisi lain dari hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingannya jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu disebut dengan fokus hiperbola F1 dan F2, sedangkan garis tertentu tersebut disebut dengan garis direksi atau garis arah, itu G1 dan G2. Jadi hiperbola ini memiliki kesamaan dengan elips, yaitu dalam eksentrisitas dan dalam garis direksinya hiperbola, tapi memiliki perbedaan di eksentrisitas. Di elips ini eksentrisitasnya itu itu dari 0 sampai 1, nilainya 0 sampai 1. Sedangkan eksentrisitas dari hiperbola ini lebih besar dari 1. Jadi perbedaan hanya di situ, tapi
sisanya memiliki kesamaan. Pada hiperbola ini terdapat hiperbola horizontal dan vertikal. Yang hiperbola horizontal ini fokus berada di titik min C,0 dan C,0, dan garis direksinya di X sama dengan min A kuadrat per C, dan X-nya itu berada di A kuadrat per C, serta eksentrisitasnya itu adalah C per A. Pada hiperbola vertikal, fokus berada di 0,C dan 0,min C. Garis direksinya di Y sama dengan B kuadrat per C, dan Y-nya itu satu lagi yaitu min B kuadrat per C, dan eksentrisitasnya itu E sama dengan C per B. Bisa kita dilihat gambar, itu garis direksinya G1 dan G2. Jadi tentunya pasti ada perbedaan, tetapi dari rumus yang sudah saya dapatkan, dan saya hanya mengomong rumus bersamaannya dikarenakan rumusnya terlalu rumit, jadi saya hanya jadi saya tidak tampilkan, jadi saya hanya memberikan rumus akhirnya, yaitu adalah eksentrisitasnya yaitu adalah C per A. Itu merupakan rumus akhir yang didapat, dan itu G1 itu adalah X sama dengan min A kuadrat per C, dan G2 itu adalah X sama dengan A kuadrat per C. Jadi itu sebenarnya itu plus minus X sama plus minus A kuadrat per C. Cuma kita lihat G1 itu berada di sisi kiri dari pusat, tentunya itu adalah bagian negatif, jadi pasti min. Sedangkan di G2 itu pasti di bagian kanan itu berarti di bagian positif, sama saja dengan yang hiperbola vertikal. Dia G-nya 1 dan G2, jadi kan dia di bagian, mungkin dia tidak di bagian kiri kanan, berarti dia di bagian atas bawah. Tapi dia di bagian atas bawah itu di bagian G2 nya itu berada di bawah, dan itu bawahnya itu merupakan negatif. Jadi makanya dia Y sama dengan min B per kuadrat per C, dan G1-nya itu Y sama dengan B kuadrat per C, kan atasnya itu tidak negatif. Jadi perbedaannya yaitu dari hiperbola horizontal di hiperbola vertikal ini, dia ini yang horizontal ini X sama dengan, karena dia berpotongan di X, jadi makanya X sama dengan. Sedangkan hiperbola vertikal itu dia berpotongan di Y, jadi Y sama dengan. Dan hiperbola horizontal ini itu C per A, karena kan X-nya itu biasa berhubungan dengan A atau alpha. Sedangkan pada hiperbola vertikal ini C per B, jadi B-nya itu biasa berhubungan dengan sumbu vertikal atau sumbu vertikal atau sumbu Y, makanya C per B. Ya, penting intinya A itu untuk horizontal, B itu untuk vertikal. Dan yang terakhir ini merupakan rangkuman persamaan hiperbola dan unsur-unsurnya. Itu bisa kita lihat gambar, yaitu gambar biru. Itu jenis hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Itu persamaan hiperbolanya itu yang sudah kita tadi jelasin, yang sudah kita dapat, yaitu S kuadrat yang di 0,0, yang di pusat 0,0 itu hiperbola horizontal. Itu dapat kita X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ya di alpha koma beta ya tinggal di alpha koma beta aja, jadi tinggal X kurang alpha berarti per A kuadrat kurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan tinggal dia kalau 0,0 berarti tidak perlu alpha beta, berarti dia titik besarnya di 0,0. Berarti dia kalau alpha koma beta berarti titik besarnya berarti di alpha koma beta, berarti bukan 0, jadi tinggal ditambahin alpha koma beta. Dan yang hiperbola vertikal ini ya sama saja dengan yang hiperbola horizontal, cuman itu di hiperbola horizontal itu kita dapat bersama itu sama dengan 1. Kalau di vertikal itu sama dengan min 1, jadi perbedaannya hanya di situ, sisanya itu sama. Dia di pusat 0,0 ya tinggal S kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1, jadi tidak perlu alpha koma beta soalnya di pusatnya berada di 0,0. Kalau di alpha koma beta berarti tinggal ditambahin alpha koma beta, soalnya berarti dia tidak terdapat di tengah-tengah dari tulisan tersebut tadi 0,0 nya, jadi 0,0 nya bukan di 0,0, berarti di alpha koma beta. Jadi kita dapat S kurang A kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Itu jadi kita udah tahu pusat 0,0, pusat terbagi 2 di bawah data itu pusat 0,0, di bawah pusatnya alpha koma beta, di bawah vertikal itu dapat pusat 0,0 dan pusat alpha koma beta.
Baru fokusnya itu merupakan titik pusat, jarak dari titik pusat sampai ke titik fokus itu merupakan C. Jadi titik itu bernilai C. Jadi fokusnya itu kan di hiperbola horizontal itu x-nya yang bergerak. Jadi x-nya yang berubah dari plus minus C, 0. Soalnya jika hiperbolanya di kiri, maka kiri itu min, kanan berarti dia plus, tergantung. Nah, tapi dia horizontal, berarti antara di kiri dan kanan. Di kiri bisa itu min, dan kanan itu plus. Dan dari apa beta ya berarti di x, dia kan x-nya yang bergerak, jadi dia tinggal ditambahin alpha dan betanya. Jadi alphanya jadi x, alpha kan emang di x, beta kan di y, jadi tinggal ya ditambah alpha beta. Jadi dapatnya f 20 alpha plus minus c, b. Berarti kalau di puncak itu berarti dia kalau hiperbola horizontal di pusat 0,0 berarti puncaknya itu di plus minus a, 0. Dan dia kalau di hiperbola horizontal di pusat P alpha, beta berarti dia A plus alpha plus minus A, B. Jadi gitu, berarti puncaknya di plus minus A, 0. Berarti kalau dia hiperbola horizontal berarti di alphanya itu plus minus A, B. Jadi seperti itu. Kalau di hiperbola vertikal itu kalau fokusnya F berarti 0, plus minus C dikarenakan di hiperbola vertikal berarti Y-nya yang bergerak. Y-nya yang bergerak berarti Y-nya itu plus minus C, karena berarti dia bisa di atas maupun di bawah. Jadi kebanyakan biasa di bawah itu min, di atas itu plus. Jadi 0, plus minus C. Kalau di pusat 0,0 beta ya tinggal ditambah di apa beta, alpha biasa untuk X, beta untuk biasa untuk alpha itu bisa X, beta itu untuk Y. Jadi pusat alpha beta itu di titik fokus, X itu buka kurung alpha, beta plus minus C. Kalau di puncak itu berarti 0, plus minus B itu untuk pusat 0,0, dan di pusat alpha, beta itu biasa A alpha, beta itu plus minus B. Jadi itu merupakan hiperbola vertikalnya. Jadi untuk yang puncak hiperbola horizontal itu menggunakan A, sedangkan yang puncak bola hiperbola dari vertikal itu puncaknya dia bisa menggunakan B. Dan yang terakhir itu persamaan garis arah, itu kalau dia di hiperbola horizontal itu dia antara x itu sama dengan plus minus a kuadrat per c. Jadi dia itu hiperbola horizontal itu dia saya udah bilang itu dia bergeraknya itu di sumbu x karena dia hiperbola horizontal. Jadi ya jika di pusat 0,0 dan itu kita dapat plus minus a kuadrat per c yang tadi saya jelasin. Jadi kalau dia di kiri berarti jadi karena itu plus. Kalau di hiperbola horizontal di pusat alpha beta ya udah tinggal ditambahin alpha aja. Sedangkan di pusat hiperbola horizontal jadi kita itu bergerak di x, jadi kita tambah alpha aja sama y, nggak berguna, jadi kita nggak usah tambahin beta. Jadi garis arah untuk 0,0 di pusat 0,0 jadi x mana plus minus a kuadrat per c, dan untuk alpha beta itu x mana alpha plus minus a kuadrat per c. Jadi hiperbola vertikal sama aja, cuma bedanya di hiperbola vertikal itu y-nya yang bergerak, jadi y sama dengan plus minus b kuadrat per c. Kalau dia di alpha beta dia beta plus minus b kuadrat per c. Jadi di vertikal ini y-nya yang bergerak, lalu dia gunainnya bukan a tapi b. Kalau dia untuk horizontal dia gunakan a karena suku x-nya yaitu a, kalau dia suku y-nya di hiperbola vertikal itu suku y-nya yaitu b, jadi dia menggunakan b bukan a, sisanya itu sama. Nah, kalau yang di tabel yang di bawah itu merah itu terbagi dua, itu hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal juga. Di persamaan hiperbola ini yang hiperbola horizontal terbagi dua kan, di pusat A, 0,0 di yang kedua itu alpha beta. Di pusat 0,0 itu sama aja, yang kita dapat itu x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama 1. Yang di pusat alpha beta itu tinggal ditambahin alpha beta, jadi x kurang alpha kuadrat per a kuadrat kurang y kurang beta kuadrat per b kuadrat sama 1.
beda asimilotnya yaitu kan udah kita dapat. Jadi ini rangkumannya yaitu Y sama dengan plus minus B per A kuadrat. Jadi tinggal pakai rumus ini kita pindah-pindahin, setelah itu bakal kita dapat plus minus Y sama plus minus B per A X. Dan yang alfa beta itu tinggal ditambahin alfa beta, Y itu kan beta, jadi Y kurang beta. Lalu sama plus minus B per A X ini pang alfa dan X kurang alfa. Pada lautus rektum ini sama dengan yang elips. Jadi persamaannya itu ada 2B kuadrat per A. Jadi yang hiperbola vertikal itu juga terbagi dua, itu di pusat 0,0 dan alfa beta. Di pusat 0,0 itu dia sama dengan min 1. Kalau yang horizontal itu kan sama dengan 1, kalau di vertikal itu sama dengan min 1. Jadi X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan min 1. Di alfa beta itu dia tinggal tambahin alfa beta aja. Tinggal X itu kan untuk alfa, dia X kurang alfa kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Dan hasil tadi kita dapat tinggal mengulang rumus yang di pusat 0,0 tinggal kita pindah-pindahin. Lalu hasilnya yaitu pindah-pindahin dan faktorin, dan hasil akhirnya kita dapat di 0,0 itu Y sama dengan plus minus B per A X. Sedangkan Y kurang B itu plus minus B per A itu X kurang A. Jadi dia memiliki kesamaan yang antara asimtot dari hiperbola horizontal maupun vertikal. Makanya warnanya yang hitam ini memiliki persamaan yang ya itu sama yang di 0,0 sama 0,0 antara hiperbola horizontal dan vertikal itu sama, dan alfa beta di hiperbola horizontal jika itu sama. Dan pada latus rektumnya, latus rektum itu adalah jarak dari tali terpendek yang melewati titik fokus. Itu merupakan latus rektum. Yaitu latus rektum dari hiperbola vertikal itu adalah 2A kuadrat per B. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Mohon maaf kalau presentasi saya itu tidak bisa membuat kamu memahaminya. Tapi saya percaya jika kamu semangat dalam belajar, kamu pasti bisa dalam segala hal. Sekian, terima kasih.